Alexander Eper Kawilarang adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, komandan militer, dan pendiri KESKO atau Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 yang kelak menjadi Unit Pasukan Khusus Indonesia atau Kopassus. Pada tahun 1958, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai atase militer di Amerika Serikat untuk bergabung dengan gerakan separatis Permesta setelah adanya insiden pemboman oleh Auri di Manado, di mana ia selanjutnya harus berhadapan dengan pasukan Kopassus yang telah dirintisnya. Sehingga keterlibatannya dalam Permesta merugikan karir militernya. Tetapi ia tetap populer dan aktif di komunitas purnawirawan angkatan bersenjata. Kawilarang lahir di Batavia pada tanggal 23 Februari 1920. Ayahnya bernama Alexander Herman Hermanus Kawilarang, adalah seorang mayor di tentara kerajaan Hindia Belanda Kenil atau Koninklijke Nederland Indisch Leger. Ibunya adalah bernama Nelly Betsy Mogot. Kedua orang tuanya berasal dari daerah Minahasa di Sulawesi Utara. Masa muda Kawilarang menikmati pendidikan bergaya Eropa di Sekolah Menengah Belanda HBS atau Hoger Burger School di Bandung. Sehingga sekitar tahun 1940 ia melanjutkan ke Akademi Militer Belanda atau Koninklijke Militaire Academy di Bandung, seangkatan dengan A.H. Nasution dan T.B. Simatupang. Setelah lulus dari akademi, Kawilarang ditempatkan di Magelang sebagai komandan peleton, lalu ditugaskan ke Pusdiklat Cimahi sebagai instruktur militer. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, orang Minahasa, Ambon, dan Indo-Belanda sering ditangkap secara sewenang-wenang dalam penggerbekan karena kedekatan dan kekeluargaan mereka dengan Belanda. Banyak yang ditangkap dan disiksa dengan kejam oleh Kempetei. Pemuda Kawilarang pun disiksa beberapa kali oleh Jepang pada tahun 1943 dan 1944. Dia pun selamat, tetapi menderita cacat seumur hidup di lengan kanannya karena banyak bekas luka. Sedangkan sepupu A.E. Kawilarang adalah Dan Mogot yang tewas saat berupaya melucuti senjata depot tentara Jepang di Lengkong pada tahun 1946. Pada tahun 1944, ayah Kawilarang diduga tewas saat menjadi tawanan perang di kapal kargo Jepang Junjo Maru. Kapal laut tersebut mengangkut 3.000 tawanan perang Manado, Ambon, Indo-Eropa, Belanda,
Inggris, Australia, dan Amerika, serta lebih dari 3.500 Romusa Jawa ketika ditenggelamkan oleh kapal selam Inggris HMS Tredewin. Saat itu, A.E. Kawilarang bekerja di beberapa perusahaan swasta di Sumatera, sampai terakhir menjadi kepala pabrik karet di Tanjung Karang, yang sekarang disebut Bandar Lampung di Sumatera Selatan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, A.E. Kawilarang kembali ke Jakarta dan mendaftar menjadi tentara Indonesia yang baru dibentuk. Pada bulan Oktober 1945, ia ditugaskan pada Staf Komando Pertama Jawa Barat atau Komandemen 1 Jawa Barat di Purwakarta dengan diberi pangkat mayor. Pada bulan Januari 1946, ia menjadi Kepala Staf Resimen Infanteri Bogor dari Divisi Kedua. Kemudian pada bulan Agustus 1946, ia menjadi Komandan Brigade Kedua Surya Kencana dari Divisi Siliwangi yang baru dibentuk dan dipromosikan menjadi Letnan Kolonel. Ia memimpin brigade tersebut selama operasi Prodak untuk menangkis serangan pasukan agresi Belanda terhadap pasukan Indonesia. Ia juga memimpin brigade pertama untuk periode singkat ketika brigade tersebut dipindahkan ke Yogyakarta. Pada pertengahan tahun 1948, Kawilarang dimasukkan dalam anggota kontingen pejabat pemerintah dan militer ke Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Perpindahan itu untuk mengantisipasi serangan agresi Belanda kedua dan untuk memungkinkan terbentuknya pemerintahan darurat Indonesia di luar Jawa. Saat itu, Kawilarang ditugaskan untuk memimpin Komando Subteritorial 7 di Tapanuli dan wilayah selatan Sumatera Timur. Salah satu tugasnya adalah untuk menghentikan pertikaian antara paksi-paksi tentara di daerah tersebut. Ketika pemerintahan Indonesia di pengasingan diberlakukan setelah agresi Belanda kedua dimulai, Kawilarang diangkat sebagai wakil gubernur militer wilayah Sumatera dengan Ferdinand Lumban Tobing sebagai gubernur militernya. Pada bulan Desember 1949, A.E. Kawilarang diangkat menjadi Panglima Komando Teritorium Sumatera Utara, sekarang bernama Kodam 1 Bukit Barisan, untuk mengantisipasi pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia setelah terjadi kesepakatan hasil perundingan KMB. Ketika menginjak usia 30 tahun, A.E. Kawilarang dipromosikan menjadi kolonel dan diberi tugas menjadi komando pasukan Panglima Ekspedisi Indonesia Timur pada bulan April 1950. Pasukannya diperintahkan
untuk memadamkan pemberontakan oleh sebuah kompi bekas Kenil yang dipimpin Andi Ajis di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasukan ekspedisi tersebut terdiri dari beberapa brigade, termasuk Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Pada tanggal 8 Agustus 1950 terjadi gencatan senjata setelah negosiasi antara Kawilarang dengan Jenderal Belanda Skepelar. Sekitar waktu yang sama dengan operasi militer di Makassar, A.E. Kawilarang juga mengorganisir pasukan untuk melawan gerakan separatis RMS di Maluku yang dipimpin Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Pertempuran menumpas RMS lebih sengit karena pihak lawan adalah mantan tentara Kenil Maluku yang terlatih termasuk Greenscape. Meskipun lebih terlatih dan terkenal karena keterampilan tempur mereka, perlawanan tentara Maluku akhirnya dapat dipadamkan pada bulan November 1950. Saat itu, Letkol Ignatius Slamet Riyadi pada hari terakhir operasi tertembak di depan benteng New Victoria dan meninggal dunia pada malam harinya saat dalam perjalanan menuju rumah sakit darurat di atas kapal angkatan laut. Letkol Ignatius Slamet Riyadi adalah komandan pasukan APRI di sektor Maluku sebagai bagian dari pasukan Panglima Ekspedisi Indonesia Timur Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Selama karirnya, A.E. Kawilarang pernah juga menjadi komandan teritorial di 2 distrik militer penting, antara lain ke-1 menjabat Komandan Tentara Teritorium 7 Indonesia Timur, sekarang bernama Kodam 14 Hasanuddin pada bulan April 1950, dan kedua menjadi Komandan Tentara Teritorium atau Wilayah Militer 3 Jawa Barat yang sekarang bernama Kodam 3 Siliwangi pada bulan November 1951. Pengalaman dan keterlibatannya selama memimpin operasi militer di Maluku mendorong A.E. Kawilarang untuk mendirikan apa yang kemudian menjadi Pasukan Khusus Indonesia Kopassus. Beberapa pihak mengakui bahwa berdirinya unit komando khusus adalah gagasan Kawilarang dan Slamet Riyadi. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorial 3 itu ketika ia menjadi Komandan Teritorial Wilayah Militer 3 atau Kodam Siliwangi Jawa Barat di Bandung. Ia meminta kepada Muhammad Ijon Janbi, mantan komandan Kenil Belanda, untuk melatih unit tersebut. Pada bulan Agustus 1956, Kasad Maijen Nasution menunjuk Kawilarang menjadi pejabat atase militer untuk Amerika Serikat. Ada yang berpendapat
bahwa tujuan pengangkatan itu adalah untuk menyingkirkan A.E. Kawilarang dari jabatan strategis sebagai Panglima Daerah Militer 3 Jawa Barat. Langkah serupa yang dilakukan Nasution adalah mengganti Panglima Daerah Militer Indonesia Timur dari Jupwaro digantikan Pince Sumual. Sehari sebelum upacara serah terima jabatan Panglima Daerah Militer 3 Jawa Barat, A.E. Kawilarang memerintahkan penangkapan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani karena dugaan kegiatan korupsinya. Namun, A.H. Nasution membatalkan perintah A.E. Kawilarang tersebut, sehingga Ruslan Abdul Ghani dibebaskan. Menanggapi pengangkatan atase militernya di Washington, A.E. Kawilarang sendiri menyatakan bahwa posisi tersebut ditawarkan oleh A.H. Nasution karena Kawilarang ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman militer di luar negeri. Setelah Pince Sumual mendeklarasikan Piagam Perjuangan Semesta Permesta pada tanggal 2 Maret 1957 yang berpusat di Manado dan Minahasa sebagai tempat asal Kawilarang, ternyata atase militer A.E. Kawilarang telah memantau situasi itu dari Washington dan menyimpulkan bahwa pemerintah pusat telah salah urus, sehingga menimbulkan krisis regional tersebut. Sementara itu, gerakan Permesta segera bersekutu dengan gerakan terpisah di Sumatera yang bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Pada awal bulan Maret 1958, A.E. Kawilarang memberitahu Markoto selaku Duta Besar Indonesia untuk AS bahwa ia akan berangkat ke Sulawesi Utara, yang ternyata sampai tanggal 22 Maret 1958 A.E. Kawilarang telah meninggalkan jabatan atase militernya karena ia telah bergabung dengan Permesta. Namun, A.E. Kawilarang belum sepenuhnya menerima pihak PRRI dalam gerakan tersebut yang menurutnya berpihak pada ekstremis agama dan masih berharap pemerintah pusat RI di Jakarta tanggap merestrukturisasi kebijakannya. Meskipun ia menolak jabatan Panglima tertinggi semua pasukan PRRI dan Permesta, nyatanya A.E. Kawilarang tetap menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Permesta. Operasi militer pasukan pemerintah pusat berada di bawah komando banyak perwira yang sebelumnya pernah berjuang di pihak yang sama dengan Kawilarang. Konflik itu diakhiri dengan damai melalui upaya F.J. Tumbelaka, sehingga beberapa upacara berlangsung pada bulan April dan Mei 1961, di mana pemerintah Indonesia secara resmi menerima kembali pasukan Permesta. Kawilarang pun hadir dalam upacara itu pada tanggal
14 April 1961 yang dipimpin oleh Wakil Komandan Tentara Indonesia Maijen Hidayat dan Brigjen Ahmad Yani, yang keduanya dikenal baik oleh Kawilarang. Ternyata A.E. Kawilarang adalah satu-satunya perwira militer yang tidak langsung diberhentikan secara tidak hormat karena keterlibatannya dalam Permesta dan PRRI. Pasukan Permesta, termasuk Kawilarang, diberi amnesti oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juni 1961. Namun, karena perannya dalam Permesta, A.E. Kawilarang tidak pernah menerima tanda kehormatan militer seperti rekan-rekannya, kecuali menjadi anggota kehormatan Kopassus pada tahun 1999. Setelah Kawilarang mengundurkan diri dari jabatan militernya, tetapi tetap berpengaruh di perkumpulan pensiunan militer dalam organisasi PPABRI. Setelah meninggalkan masa-masa perjuangannya, ia berbaikan dengan semua mantan lawannya dan bahkan mengunjungi Belanda beberapa kali untuk reuni dengan pensiunan Kenil. Setelah Kawilarang kembali ke kehidupan sipil, ia menjadi wakil manajer Jakarta Racing Management yang mengelola arena pacuan kuda di Pulau Mas, Jakarta, yang kemudian kompetisi berkuda dan balap kuda nasional tahunan ini disebut A.E. Kawilarang Memorial Cup. Pada tanggal 6 Juni 2000, A.E. Kawilarang meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia dibaringkan di ruang Sudirman Makodam Siliwangi, Bandung, yang dilanjutkan dengan upacara militer lengkap yang dipimpin oleh Maijen Slamet Supriyadi. Kemudian Kawilarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung.